Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya dan teman-teman semuanya? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sholat Idul Fitri. Nah, apa itu sholat Idul Fitri? Bagaimana ketentuannya? Kemudian tata caranya dan lain sebagainya akan kita bahas setelah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat Idul Fitri adalah salah satu sholat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal di pagi hari. Yang kedua, anak-anakku, kita akan sama-sama membahas tentang ketentuan hukum dari sholat Idul Fitri. Apa hukum dari sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri mempunyai hukum yakni sunnah mu'akkadah. Sunnah yang menjadi salah satu syiar keagamaan. Sholat Idul Fitri disunahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, musafir, maupun yang ada di kediaman, kemudian dewasa, anak-anak, merdeka, hamba sahaya. Kemudian sholat Idul Fitri dilakukan secara berjamaah maupun sendiri. Sholat Idul Fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, baik itu di masjid, musola, di lapangan, dan lain sebagainya. Sholat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah. Sekarang kita akan membahas tentang tata cara sholat Idul Fitri berjamaah. Bagaimana tata caranya? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat Idul Fitri dimulai dengan menyeru as-sholatul jami'ah tanpa adanya adzan dan iqamah. Ketiga, memulai dengan niat sholat Idul Fitri. Jika dilafadzkan niatnya adalah sebagai berikut: usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini adaan makmuman kalau menjadi makmum, atau imaman kalau menjadi imam, lillahi ta'ala, yang mempunyai arti aku niat sholat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Yang keempat, membaca takbiratul ihram Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan seperti ini, anak. Allahu Akbar. Yang kelima, membaca takbir sebanyak 7 kali di luar dari takbiratul ihram, dan di antara takbir itu membaca tasbih, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Seperti ini anak-anakku prakteknya. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Yang keenam, membaca suratul Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat di dalam Al-Quran. Jadi setelah takbir yang ke-7, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat di dalam Al-Quran. Yang ke-7, yakni rukuk, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud sampai akhir, sampai kita berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang kedua. 8. Di rakaat kedua, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk melakukan takbir sebanyak 5 kali.
Dan di antara takbir itu kita membaca tasbih, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selanjutnya kita membaca surat Fatihah seperti di rakaat pertama, kemudian membaca surat dalam Al-Quran, dilanjutkan ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud sampai akhir salam. Kemudian setelah salam disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara khutbah Idul Fitri. Bagaimana tata caranya khutbah Idul Fitri? Khutbah Idul Fitri adalah sunnah untuk menyempurnakan sholat Idul Fitri. Khutbah di dalam sholat Idul Fitri itu terdiri dari dua khutbah yang dilakukan dengan berdiri dan dipisahkan antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua dengan melakukan duduk sejenak. Khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca takbir sebanyak 9 kali. Kedua, membaca atau memuji Allah sekurang-kurangnya dengan membaca Alhamdulillah. Ketiga, membaca sholawat atas Nabi, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, berwasiat tentang takwa. Yang kelima, yakni membaca Al-Quran. Adapun tata cara pelaksanaan khutbah yang kedua adalah sebagai berikut. Setelah kita duduk sejenak, kemudian kita berdiri untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Yang pertama yang kita lakukan adalah membaca takbir sebanyak 7 kali. Seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Kemudian yang kedua, yakni membaca atau memuji Allah sekurang-kurangnya dengan membaca Alhamdulillah. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, berwasiat tentang takwa. Yang kelima, yakni mendoakan kaum muslimin. Selanjutnya Pak Firman akan praktekkan tata cara khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri dilakukan dengan cara berdiri. Dimulai dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 9 kali. Kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan wasiat tentang takwa. Jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu kita duduk sejenak. Kemudian setelah duduk sejenak dilanjutkan untuk berdiri untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Adapun tata caranya khutbah yang kedua, yang pertama membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca atau memuji Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan
membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, yakni berwasiat tentang takwa. Kemudian yang terakhir ditutup dengan mendoakan kaum muslimin. Contohnya adalah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Teman-teman, setelah kita belajar bersama tentang bagaimana tata cara sholat Idul Fitri, kemudian tata cara khutbah dalam Idul Fitri, pertanyaannya adalah, kalau sampai nanti pada tanggal 1 Syawal kita masih dalam kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama, jika kawasan atau lingkungan kita, daerah kita memang tidak memungkinkan lagi untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri karena penyebaran COVID yang masih ada di dalam wilayah tersebut, maka kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah baik di masjid, musola, di lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jika kawasan kita sudah terkendali tapi penyebarannya masih ada, maka kita juga tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di musola maupun di lapangan dan lain sebagainya. Ketika kita tidak bisa melaksanakan di masjid, musola dan lain sebagainya, maka sholat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri di rumah kita masing-masing dengan berjamaah dengan anggota keluarga kita. Sekarang Pak Firman akan kasih materi tentang bagaimana tata cara sholat berjamaah Idul Fitri maupun sendiri di rumah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan sholat Idul Fitri di rumah. Sholat Idul Fitri di rumah boleh dilakukan secara berjamaah dengan anggota keluarga maupun secara munfarid atau sendiri. Tapi teman-teman diingat, harus mempertimbangkan protokol kesehatan. Yang pertama, jika sholat di rumah dan dilakukan secara berjamaah, maka jumlah minimum dari sholat berjamaah adalah 4 orang. 1 orang menjadi imam, sedangkan yang 3 orang menjadi makmum. Atau kalau anggota keluarganya hanya 2 orang, maka 1 orang menjadi imam dan yang 1 orang menjadi makmum. Adapun tata cara dari sholat berjamaah yang kita lakukan di rumah sama dengan tata cara dari sholat Idul Fitri yang sudah saya jelaskan di awal. Setelah sholat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Adapun tata cara khutbahnya sama dengan yang sudah saya jelaskan di awal. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang dan kemudian 4 orang ini tidak ada yang mampu untuk berkhutbah, maka kita hanya melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah saja tanpa ada khutbah. Jika sholat Idul Fitri yang akan kita lakukan nanti secara sendiri atau munfarid, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sendiri. Yang kedua, yakni membaca dengan pelan atau bisyir. Yang ketiga, tata caranya sama dengan yang sudah saya jelaskan di atas.
Kemudian yang keempat, tidak ada khutbah. Demikian pembelajaran kita anak-anakku pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, nanti pada tanggal 1 Syawal kita menunggu instruksi dari yang berwenang, yakni pemerintah, apakah kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, musola, lapangan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita tidak boleh melaksanakan sholat di tempat-tempat itu secara berjamaah, maka kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing berjamaah dengan anggota keluarga kita. Tapi ingat, tetap dijaga dan diperhatikan protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari wabah virus ini dan segera berakhir, agar kita semuanya bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti tahun-tahun yang lalu. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.